Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul. Menurut Winkel, pengertian modul pembelajaran dapat diartikan sebagai program studi belajar mengajar, atau bisa juga diartikan sebagai satuan program terkecil yang dapat dipelajari secara mandiri, perseorangan, ataupun dipelajari langsung oleh siswa sendiri. Sedangkan menurut Nana Sujana, yang memaknai pengertian modul sebagai alat ukur yang lengkap, di mana modul pembelajaran ini memiliki peran dan tugas secara mandiri, karena dapat dipergunakan untuk kesatuan dari seluruh unit lainnya. Nah, ternyata modul pembelajaran sebagai bentuk kesatuan kegiatan belajar yang tersusun rapi agar peserta didik bisa mencapai tujuannya lebih mudah. Atau, modul pembelajaran dapat diartikan sebagai paket program pembelajaran yang memiliki banyak sekali komponen penting. Beberapa komponen yang ada di dalamnya diantaranya terdapat metode pembelajaran, tujuan pembelajaran, alat atau media pembelajaran, bahan ajar, dan termasuk sistem evaluasinya. Nah, secara garis besar, pengertian modul dapat diartikan sebagai modul pembelajaran yang dikemas dalam bahan ajar, tentu saja dari hasil cetak buku ajar disusun secara sistematis, menarik, dan mudah untuk dipelajari secara mandiri. Nah, yang selanjutnya adalah ciri-ciri modul pembelajaran. Yang pertama adalah self-instructional. Karakteristik pertama modul pembelajaran haruslah memiliki self-instructional, di mana dari modul ini siswa dapat belajar secara mandiri. Jadi tanpa harus mendamping guru pun sebenarnya siswa bisa mempelajarinya. Dengan kata lain, peserta didik belajar tanpa bergantung oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya adalah self-contained, di mana materi yang disampaikan lewat modul sudah disusun sesuai dengan unit kompetensi, sehingga pembahasan yang digunakan lebih lengkap, menyeluruh, dan lebih efektif, karena cukup dalam satu buku materi pembelajaran sudah tersaji secara lengkap. Yang ketiga adalah stand-alone. Jadi maksud dari stand-alone dari pengertian modul adalah modul disusun dan dikembangkan secara mandiri. Maksudnya tidak bergantung pada media lain, sehingga siswa yang mempelajarinya pun tidak terkesan ribet dengan media-media pendukung lainnya, karena dalam satu modul sudah dapat dipahami. Yang selanjutnya adalah adaptif. Modul yang baik tentu saja haruslah adaptif. Adaptif dalam hal ini bisa terdapat banyak hal, baik itu terdapat perkembangan teknologi ataupun ilmu pengetahuan yang sifatnya baru. Yang kelima adalah user-friendly. User-friendly menjadi dasar utama pula dalam pembuatan modul pembelajaran. Meskipun demikian, dari segi penyusunan tetap berdasarkan pada kaidah agar tetap ramah dan pas setiap kali digunakan sebagai pembelajaran. Nah, secara teknis, penulisan pun juga harus disesuaikan agar tingkat keterbacaan lebih tinggi, karena bisa mempengaruhi konsistensi dari siswa dalam belajar. Selanjutnya adalah kekurangan modul pembelajaran. Yang pertama adalah modul pembelajaran kurang efektif digunakan untuk pembelajaran mandiri tanpa pengawasan, karena lebih banyak siswa yang malas belajar secara mandiri. Jikapun harus belajar secara mandiri, dibutuhkan pengawasan. Yang kedua dari segi organisasi. Dari segi organisasi kegiatan belajar pun kurang baik. Yang ketiga masih membutuhkan evaluasi atau ujian untuk mengetahui apakah benar belajar secara mandiri atau tidak. Yang selanjutnya adalah dibutuhkan tim atau orang tambahan, yaitu fasilitator sebagai pengawas sekedar untuk memantau proses belajar secara mandiri menggunakan modul pembelajaran yang ada. Yang selanjutnya dari segi biaya, memakan banyak sekali uang karena selain harus membeli modul tertentu, tentu saja juga memberikan uang terhadap jasa fasilitator profesionalnya. Kecuali si siswa memiliki karakter dan memiliki kesadaran tinggi terkait pentingnya proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah kelebihan menggunakan modul pembelajaran. Yang pertama adalah siswa memiliki kesadaran terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, membangun rasa tanggung jawab terhadap kegiatan belajar yang dipelajari. Yang ketiga, siswa bisa mempelajari modul pembelajaran lebih eksploratif dan tergantung dari tingkat pemahaman dan kemampuannya, sehingga memberikan efektivitas dan efisiensi. Yang selanjutnya, membangun motivasi bagi siswa, karena saat mempelajari secara mandiri di modul pembelajaran, siswa dapat mengetahui lebih tentang pembelajaran itu sendiri. Yang selanjutnya terjadi pemerataan pemahaman terhadap materi yang disampaikan dari buku ajar dan tentu saja lebih berdaya guna. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.